Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Saya akan berbincang dengan Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya tentang negara mana yang menetapkan harga karet dunia. Jadi sebelum saya jawab ini, saya ingin memberikan satu perumpamaan begini. Jika kita sebagai manusia setiap hari kita pasti mencari uang atau mencari keperluan hidup kita sehari-hari agar kita dan keluarga kita itu bisa bahagia dan kita bisa memenuhi semua keperluan hidup kita. Untuk itu kita selalu bekerja keras. Salah satu contohnya seperti kita membuat suatu usaha. Katakanlah kita membuat usaha jual makanan. Makanan yang kita jual, yang menetapkan harga adalah dari kita. Karena kita yang masak, kita yang membuat sampai selesai. Dan berapa harganya yang menetapkan adalah kita. Yang jelas harga ini tidak mahal atau tidak memberatkan para pembeli dan juga rasanya enak sehingga banyak sekali para pembeli yang datang kepada kita. Kita pasti bahagia. Tidak bisa kita pungkiri. Kita pasti senang dan bahagia. Karena dengan semakin banyak pembeli, semakin banyak pendapatan kita. Itu untuk kita dalam usaha makanan. Bagaimana dengan hasil bumi seperti karet? Apakah Indonesia yang menetapkan harga ini ketika kita ekspor atau kita menjual kepada para customer kita? Apakah negara kita yang menetapkan? Kalau negara kita yang menetapkan, mungkin hari ini nasib dari para petani karet itu mungkin tidak akan miris seperti ini. Karena harga karet dikatakan secara global itu mengalami fluktuasi atau harga yang tidak menentu, kadang naik, kadang turun yang begitu tajam sehingga itu sangat menyulitkan kita untuk menetapkan harga beli maupun harga jual. Thailand termasuk negara nomor 1. Apakah Thailand juga punya kemampuan untuk menetapkan harga karet dunia? Atau Malaysia? Katakanlah kita 3 negara bergabung, apakah mampu menetapkan harga karet secara global? Saya katakan bahwa itu tidak mampu. Berbeda dengan jual makanan tadi. Kita yang menetapkan harganya dan apakah harga itu cocok sesuai dengan makanan yang kita sajikan. Artinya harga dengan makanan itu harus seimbang. Sehingga itu tidak memberatkan para pembeli. Semakin murah makanan dan semakin enak, itu pasti diserbu oleh para pembeli. Dan di dalam bisnis untuk secara global seperti karet atau hasil bumi ini berlaku hukum ekonomi. Semakin banyak barang stok di dunia, semakin rendahnya permintaan, maka harganya akan semakin turun. Ini terjadi pada karet. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa ada Malaysia, ada Indonesia, ada Thailand. Ketiga negara ini boleh dikatakan memegang lebih kurang 70% karet dunia. Dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Indonesia, Thailand, dan Malaysia, ini adalah ketiga negara penghasil atau produsen karet terbanyak di dunia. Kalau ketiga negara ini tidak ekspor, maka pasti dunia akan kekurangan karet. Nah, jadi bagaimana? Siapa sebenarnya atau negara mana yang sebagai penentu bahwa karet ini naik atau turun di dunia karet ini atau di dunia khusus untuk hasil bumi ini agak berbeda yang seperti tadi saya katakan. Kita punya barang, kita punya dapur, kita membuat semuanya, tapi kita tidak punya wewenang untuk menentukan harganya. Tapi siapa sebenarnya negara penentu harga? Negara itu adalah negara yang sangat besar, sudah hampir sejajar dengan negara Amerika Serikat. Negara itu adalah Tiongkok. Karena di bumi ini penggunaan terbesar karet alam adalah di negara Tiongkok. Mulai dari awal tahun 2000-an sampai saat ini, negara Tiongkok ini boleh katakan secara perekonomian itu tumbuh secara pesat, baik di dunia otomotif, elektronik maupun yang lainnya itu tumbuh secara pesat. Dengan tumbuhnya ekonomi secara pesat, maka negara Tiongkok ini membutuhkan banyak karet. Maka mereka adalah dikatakan pengguna karet terbesar di dunia. Nah, dikatakan bahwa seluruh karet di Indonesia itu tidak cukup dipergunakan oleh Tiongkok.
begitu banyaknya penggunaan karet di negara ini. Makanya Tiongkok tidak hanya beli dengan Indonesia, juga beli dengan Vietnam, Myanmar yang lebih dekat dengan negaranya, ada juga Thailand, Malaysia dan sebagainya. Artinya Tiongkok juga punya karet sendiri, lahan karet sendiri, tapi itu tidak cukup. Makanya Tiongkok harus mengambil juga atau membeli karet dari negara-negara lain. Yang mereka cari adalah negara-negara ASEAN, karena negara-negara ASEAN itu adalah penghasil karet yang paling besar di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Makanya kenapa Tiongkok bisa menjadi penentu? Karena ketika stok di dunia itu atau di Tiongkok itu karetnya atau sir kita yang kita kirim ke sana itu stoknya masih banyak, otomatis permintaan dari negara itu akan turun. Ketika permintaan karet dari negara Tiongkok itu turun, otomatis harga itu pasti anjlok. Ketika stok di dunia itu menipis atau secara global menipis, makanya permintaan Tiongkok akan semakin banyak, makanya harga karet akan cepat melambung. Jadi agak aneh ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali kita hanya menunggu harga karet dunia ini naik dengan bagaimana supaya karet dunia ini bisa stoknya bisa menipis di pasar global. Nah, bagaimana caranya supaya bisa? Pemerintah hanya bisa menempuh dua cara. Cara pertama itu adalah memanfaatkan karet sebesar-besarnya di dalam negeri atau domestik. Artinya seperti sekarang itu sudah ada karet dicampur dengan aspal, itu salah satu potensi yang sangat besar untuk kedepannya. Yang mudah-mudahan ini bisa terus berkembang sehingga harga karet untuk dalam negeri itu bisa dibantu oleh negara, oleh pemerintah, bisa didongkrak, bisa naik, sehingga para petani yang di bawah itu bisa juga menikmati hasil usaha mereka dengan naiknya harga karet tersebut. Yang kedua adalah membatasi ekspor. Salah satu caranya untuk kenaikan karet secara global itu adalah membatasi atau kuota ekspor dengan mengajak beberapa negara yang seperti kita ada kerjasama dengan dua negara lainnya seperti Thailand dan Malaysia. Ini sebenarnya sudah pernah dilakukan, tapi tidak begitu signifikan. Cara seperti ini bisa-bisa saja, tapi ketika karet kita mulai ekspor lagi, makanya harga stok karet di dunia itu mulai lagi banyak, maka harga pasti akan turun lagi. Artinya, kita harus membatasi karet ini atau ekspor karet ini dalam jangka waktu yang lama. Jika itu sudah dibatasi, makanya yakinlah harga karet itu pasti lama-lama akan naik. Tapi apakah itu bisa? Memang agak sulit, tapi kalau negara ikut dalam campur tangan dalam hal ini, pasti bisa jalan. Tapi kalau negara tidak hadir dalam hal ini, itu tidak bisa jalan. Kenapa? Karena masing-masing industri karet pasti memikirkan bagaimana cara untuk mempasarkan atau memasarkan produksinya itu sebanyak mungkin. Karena semakin banyak yang dijual, semakin banyak pemasukan mereka. Tapi ketika negara campur tangan dalam hal membatasi ekspor, maka semua itu bisa dilakukan. Kenapa demikian? Karena industri karet itu setiap hari beroperasi. Dan bagaimana cara untuk mengosongkan gudangnya? Kalau misalnya gudangnya semakin lama, stoknya semakin banyak, akhirnya mereka juga menghentikan produksi sementara, menunggu gudangnya kosong. Makanya bagaimana cara mereka untuk menjual sebanyak mungkin, bahkan yang belum diproduksi pun sudah dijual, sehingga ketika produksi langsung bisa dikirim. Ini yang dilakukan oleh pabrik, dan setiap pabrik pasti melakukan demikian. Bagaimana supaya uang itu segera dibayar dan ini bisa digunakan lagi untuk membeli bahan baku, dan sehingga pabrik itu bisa terus berjalan dan berputar terus, dan begitu seterusnya. Maka yang paling penting adalah bagaimana negara itu hadir. Jika negara itu hadir di tengah-tengah kita untuk membatasi ekspor dan juga memanfaatkan sumber daya karet yang ada di negara kita itu secara maksimal, saya merasa yakin bahwa karet ke depan adalah akan menjadi komoditas yang betul-betul diperhitungkan dan sangat diharapkan dan akan ditanam kembali oleh para petani karet. Demikian Bapak Ibu, jadi kita sudah tahu bahwa negara yang mengendalikan harga dunia itu adalah negara Tiongkok sebagai negara konsumen terbesar di muka bumi ini. Ketika Tiongkok itu mulai membeli karet, maka harga karet itu akan melambung tinggi. Ketika stoknya banyak di Tiongkok,
dengan turunnya permintaan, maka harga karet itu akan terus turun, bahkan bisa turun secara tajam. Kita jangan hanya menyalahkan pemerintah. Sebagai manusia memang begitu. Kita sebagai manusia paling sering itu inginnya ada kesalahan, kita buang atau kita salahkan orang lain. Tapi sebenarnya saya mengajak para petani, coba mari kita belajar dulu. Kadang-kadang kalau kita tidak belajar, kita berbicara, kadang tidak relevan dengan apa yang kita bicarakan. Sebenarnya pemerintah sudah banyak membantu bagaimana harga karet itu bisa naik. Tapi untuk Indonesia, satu negara itu tidak mungkin bisa menaikkan itu. Kenapa? Karena di negara-negara yang baru berkembang seperti Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja, ketika kita tiga negara ini membatasi, mereka tetap ekspor. Karena apa? Biaya produksi di sana seperti Myanmar, Vietnam, itu biaya produksinya lebih rendah dari kita. Dengan demikian, dia jual murah, dia masih bisa untung. Tapi untuk kita tiga negara, karena biaya produksi kita lebih tinggi dari mereka, maka kita sulit untung. Inilah yang mengakibatkan negara-negara luar kadang-kadang tidak ambil dengan kita. Dia ambil ke Vietnam, Myanmar, apalagi Tiongkok lebih cenderung mengambil ke Vietnam, ke Myanmar. Kenapa? Karena itu sangat dekat dengan negaranya. Sehingga biaya pengiriman itu dapat dihemat. Kalau ke Indonesia kan sangat jauh sekali. Bisa hitung mungkin 1 atau 2 bulan baru sampai ke negaranya, transit lagi, banyak lagi hal-hal yang harus diselesaikan. Sedangkan kalau Vietnam dengan Myanmar itu dekat dan itu sangat menghemat biaya pengiriman. Itulah sebabnya kenapa Tiongkok sekarang sangat sedikit untuk ambil di negara kita. Ketika masih 3 negara yang memegang karet ini, Tiongkok cukup banyak mengambil ke negara kita, Indonesia. Dan yang paling saya sedihkan, saya pernah dengar bahwa ini dari satu supplier pernah cerita gini, Indonesia ini untuk pembelian karet itu, apabila dari Tiongkok itu membeli karet atau dari negara-negara lain itu membeli karet itu sudah tidak cukup, baru sisanya atau kekurangannya baru dari Indonesia. Sekarang yang kita mau adalah bagaimana Indonesia itu menjadi support utama untuk negara-negara seperti Tiongkok dan negara-negara lainnya, bukan yang kekurangannya baru ambil ke Indonesia. Apakah itu karena kualitas karetnya atau karena jarak dari negara tujuan ini sangat jauh sehingga sangat mahal dalam ongkos pengirimannya. Mudah-mudahan bukan begitu. Tetapi kita berharap ya, mudah-mudahan bukan karena kualitas karet kita yang jelek. Mungkin faktor jarak mungkin ya seperti itu. Tapi kita juga ke depan kita berharap karena manusia itu pasti membutuhkan karet. Yang namanya manusia itu hidup itu pasti membutuhkan karet. Jadi karet itu juga termasuk untuk merubah dunia. Tanpa karet banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Demikian para petani dan sahabat karet semuanya, mari kita bersama-sama berpikir kembali bagaimana caranya supaya kita bisa melihat segala sesuatu itu secara positif. Melihat segala sesuatu itu dengan pikiran yang luas. Kalau ini bukan kesalahan dari pemerintah, jangan kita selalu menjelekkan pemerintah kita. Ketika kita menjelekkan terus pemerintah kita, bangsa lain pun akan merendahkan kita. Karena seperti kita saja, kita hidup dengan diri kita sendiri, kita selalu menjelekkan jasmani kita. Tapi yang jasmani kita jelek, ataupun dalam tingkah laku yang tidak bagus, yang malu juga kita. Begitu juga dengan negara kita. Kita selalu berbicara yang tidak baik, negatif kepada pemerintah tidak peduli, dan sebagainya. Tapi coba kita pelajari dulu, betulkah demikian? Ketika kita pelajari ternyata betul bahwa pemerintah tidak itu, baru kita komentar. Karena itu kita punya fakta pendukungnya atau punya bukti pendukungnya. Tapi kalau kita tidak mempunyai bukti bahwa pemerintah tidak peduli, berarti kita belum mengetahui secara jelas duduk persoalannya. Sehingga kita selalu berkoar-koar keluar bahwa pemerintah salah ini sama itu, sebenarnya itu kita mencemari diri kita sendiri. Baik para sahabat karet, mari kita belajar untuk lebih cerdas dan lebih bijaksana. Semoga para petani dan sahabat karet semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.